2 Tawaris 19, Yosafat, Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hananil, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah, dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim, sampai menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan, yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu, kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi, dari antara para imam dan dari antara para kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hal hukum Tuhan dan dalam hal perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian, dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan, sehingga murkanya menimpa kamu dan rekan-rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian, dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini, imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan, dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas. Kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Wahyu pasal yang ketiga. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis. Inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau dikatakan hidup, padahal engkau mati. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satu pun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Karena itu, ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka adalah layak untuk itu. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari Yang Kudus,
yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa aku kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikian. Terima kasih Ibu Elia Pandi dan Pak Ali Mulyo. Ya, baik kita akan mendengarkan renungan Tuhan hari ini yang berjudul Dihajar Tuhan. Akan disampaikan langsung oleh Gembala kita, Joseph Paul Jang. Silakan Pastor. Haleluya.
Firman Tuhan selalu baru ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, belas kasihan, dan terus berbuat baik. Jangan pernah lewatkan harimu tanpa satu perbuatan baik, entah apapun, saudara ya. Itu bagaimana cara kita menantikan Tuhan. Itulah bagaimana cara kita I'm waiting for you, oh Lord. Kalau kamu bilang, Tuhan aku menantikanmu, ya itu caranya itu. Ya, itu caranya yang begitu. Jadi nunggu bukan nganggur, jomplong, gitu enggak. Kalau kamu lagi berdoa sesuatu, kamu mengharapkan sesuatu keajaiban, kamu sibukkan dirimu juga dengan perbuatan baik. Makanya yang paling mudah apa? Sedekah, diakonia, paling mudah. Ya, saya lagi sedekah itu bukan bahasa Arab, sedekah itu dari bahasa Ibrani, bahasa Yahudi, sadek. Sadek itu kebenaran. Buah dari sadek adalah sadekoh. Ya, sadekah. Ya, itu bahasa Yahudi. Itu orang Islam ikut-ikutan orang Yahudi itu. Ya, nah kata diakonia itu adalah buah dari dikayosune, buah dari kebenaran. Sadek itu kebenaran, buahnya sadekah. Dikayosune adalah kebenaran, buahnya adalah diakonia. Ya, simpel ya. Nah, jadi menanti-nantikan Tuhan dalam hidupmu, ya. Kalau kamu lagi ada satu persoalan, kamu lagi menunggu satu jawaban doa, banyak sekali kamu lakukan bersedekah. Itu yang paling gampang. Dan jangan lupa, jangan pernah lupa mengampuni. Ya, karena dua hal ini, ya, Tuhan sangat gembira. Tuhan disenangkan ketika kamu mengampuni dan kamu bersedekah. Ya, bukan kamu teriak-teriak haleluya puji Tuhan, haleluya puji Tuhan. Ya di gereja gitu, ya. Bukan, tidak salah, tapi bukan itu, ya. Tapi ucapan syukurmu dengan tindakan bersedekah, ucapan syukurmu dengan tindakan kamu mengampuni. Susah kan mengampuni, itulah korban. Susah kan bersedekah karena kamu pelit, nah itulah korban. Ya. Itu ya, ajaib ya. Jangan kamu pikir orang yang punya 100.000 sebulan sedekah 1.000 itu cuma dikit. Ya. Orang yang punya 100.000 sedekah 50.000 cuma seupil. Saya sedekahnya 500.000 tapi kamu punya 1 miliar. Nah, kamu yang seupil itu. Yang punya 1 miliar kamu sedekahnya cuma 10 juta ya kamu seupil itu, Saudara. Nah, itu namanya seupil itu. Tapi kalau kamu punya 1 juta kamu berikan 500.000, itu tuh besar banget di hadapan Tuhan itu. Korban hatimu itu, ya. Itu maknanya sedekah. Itulah makna dari diakonia. Itulah ketika kamu mengampuni, ya. Terus Tuhan senang, sekalipun orang itu tidak layak diampuni. Nah, saudara, seringkali ini udah dinasihatin baik-baik begini nih. Saya kan ngomong saya nasihati baik, ya kan. Tapi kan seringkali apa? Anda nggak percaya, nggak nurut. Mulai itu datang sakit penyakit, mulai itu datang kesusahan, mulai itu datang keruwetan-keruwetan dalam hidupmu. Yang sebetulnya jawabannya cuma apa? Diakonia, sedekah. Segala masalah dalam hidupmu, ya 99% jawabannya adalah kamu bersedekah dan kamu mengampuni. Segala sakit penyakit dalam hidupmu, 95-99% adalah jawabannya sedekah dan berdiakonia. Karena kamu pelit, karena kamu punya dendam di hati, punya kemarahan. Itu 99% dan 99% masalah hidupmu. Yang 1% itu adalah yang aneh-aneh. Ya, biasa itu ya. Tetapi 90% masalah itu cobalah kamu lakukan dengan bersedekah dan dengan mengampuni. Cek setiap hari. Lalu kamu meremehkan, maka nasihat yang lembut ini menjadi sebuah teguran hajaran yang keras. Begitu itu sudah terjadi hajaran yang keras itu berupa sakit penyakit, kamu bangkrut, kamu ada masalah ini, masalah itu, bertubi-tubi, gak kelar-kelar. Ya, cobalah kamu mulai ingat-ingat siapa yang belum kamu ampuni, ya, dan mulai bersedekah lebih banyak. Masih ada masalahnya, lebih banyak lagi. Masih ada lebih banyak lagi. Barang siapa ku kasihi, ketugur dan ku hajar, dari nasihat yang baik,
Dari nasihat yang lemah lembut kamu tidak dengarkan, maka dihajar dengan nasihat yang keras. Ya kan? Persoalannya kan cuma dua. Mengapa? Karena sedekah dan diakonia yang membuat nerakamu, saudara. Kalau kamu tidak mengampuni, sedekah dan pengampunan. Kalau kamu tidak mengampuni, kamu tidak diampuni. Kalau kamu tidak bersedekah, maka kamu akan diseret ke neraka. Ketika kamu tidak bersedekah dan ketika kamu tidak mengampuni, kamu sedang ada di dalam Hades, ada dalam dunia orang mati. Di dalam dunia orang mati ada banyak sekali keruwetan-keruwetan yang aneh-aneh yang nggak ada ujung pangkalnya. Di dalam dunia mati itu ada kertak gigi, ratap tangis, kegelapan semata, kamu gelap semuanya. Tapi begitu kamu bersedekah, ketika kamu berdiakonia, segala jalanmu dibuka. Benar nggak? Coba diamatin. Teguran-teguran dalam hidupmu, siapa di sini yang masih suka utang sana utang sini? Karena kamu kurang sedekah. Oh, iya kan? Kamu utang kan buat kamu lagi. Coba sekarang kamu sedekah. Ya, jangan utang. Yang ada kamu sedekahkan. Mulai bersedekah. Ya. Wah, kalau gitu saya tak bagi-bagi makanan aja, Pak. Saya nggak perlu dagang. Salah. Sedekah itu untuk melancarkan dagangmu. Sedekah itu untuk melancarkan rezekimu. Sedekah itu, sadekah itu, diakonia itu untuk melancarkan segala jalanmu. Kata Tuhan Yesus, berikanlah isinya untuk sedekah. Ya, maka kamu akan diberkati lebih lagi, saudara. Maka diberikan lagi, dipadatkan dengan melimpah. Tapi kamu harus punya pekerjaan. Kalau kamu nganggur, kamu bersedekah, ya apa yang mau diberkati? Kalau kamu nganggur, ya diberkati dengan pekerjaan. Tapi kamu harus kerjain. Nah, kerjaan itulah yang nanti diberkati oleh Tuhan. Ya, karena gara-gara kamu nggak sedekah, kamu sakit loh, saudara. Karena kamu kebanyakan makan, karena berkatmu kamu telan sendiri. Gara-gara kamu nggak sedekah, kamu sakit. Gara-gara nggak sedekah, maka kamu berantem terus di rumah. Gara-gara kamu nggak sedekah, maka di rumah kamu selalu ada masalah. Karena sebetulnya masalah itu terjadi, lagi ngasih tahu kamu, ada bagian dari rezekinya orang yang kamu pegang. Kamu diberi kelimpahan supaya kamu bisa jadi rezeki. Segala masalah, saya ingatkan lagi. Juga karena kamu tidak mau mengampuni. Segala sakit penyakit, sebagian besar karena kamu tidak mau mengampuni, ada kemarahan di hatimu. Makanya kamu sakit. Oh, ada orang tidak olahraga. Ada ya, bukannya setiap kali ada orang tidak olahraga, dia tidak makan ya biasa saja, nggak pakai diet-dietan, tapi hidupnya sehat terus. Kenapa? Karena dia bahagia, sukacita di hati, ada ucapan syukur, dia tidak pernah dendam sama orang, ya. Dan dia juga bersedekah. Ajaib kan? Orang banyak duitnya pusing, tapi kalau kamu sering bersedekah, kamu nggak pusing. Itu ya, sepele ya, saudara ya. Nah, setiap masalah-masalah dalam hidupmu hari ini, kalau kamu lagi puyeng, kamu lagi takut, kamu lagi sesuatu, kamu punya ada uang di tabunganmu, kamu mulai masak nasi sendiri, mulai bungkusin, kamu keluar, bagikan. Ada keajaiban demi keajaiban akan terjadi dalam rumah tanggamu. Ada keajaiban, ya. Beneran itu, kita sudah mengalami bolak-balik ya. Keajaiban, mengapa kita ada banyak sekali keajaiban? Karena kita sudah belajar berdiakonia, bersedekah, kita tidak pelit. Kalau kasih orang, jangan kasih nasi sisa kemarin. Ya, nasi sisa kemarin buat anjing. Anjingmu nasi yang enak, ada orang kamu kasih nasi kemarin, kurang ajar kamu, saudara. Tidak boleh, sedekah itu harus yang terbaik dari hidupmu. Karena mereka itu adalah malaikat Tuhan. Ya, kamu kan sudah melayani Tuhan, tapi malah kamu kasih barang bekas. Kamu, ini siapa nih yang mau splitnya nih? Ya, oke. Ya, jadi kamu malah kasih yang bekas. Bosen ya, dengarkan khotbah sedekah itu aja kamu tidak lakukan. Bosan ya, dengar kata mengampuni itu aja kamu nggak lakukan. Makanya kamu dihajar sama Tuhan, juga penyakit yang macam-macam, sakit yang aneh-aneh, ya, masalah yang aneh-aneh, ruwet-ruwet yang aneh-aneh yang nggak ada habisnya, yang membuat damai sejahteramu sampai hilang. Karena kamu hal yang sebetulnya kamu sudah dinasihati, diberi nasihat dengan baik-baik,
ya kamu tidak lakukan, sehingga akhirnya semesta yang mengajar kamu, ya setannya nagih saudara, ya karena kamu bandel. Nah terus sebetulnya kalau kamu tetap hidup di dalam kasih dan kekudusan, 99 masalahmu atau 99% masalahmu adalah sedekah dan pengampunan. Tetapi begitu kamu keluar dari kasih dan kekudusan, masalahmu ya beda lagi saudara. Ketidakkudusan itu. Pernah ada orang ya ngobrol-ngobrol sama saya yang nanya, boleh nggak kumpul kebo? Saya bilang bukan masalah boleh nggak boleh. Masalahnya dia ingin menikmati seks hawa nafsu tanpa sebuah tanggung jawab. Kalau 7-Eleven di Belanda ada kontraknya. Tapi kalau kamu cuman kumpul saja tidak pakai kontrak, tiba-tiba pasanganmu sakit, kamu pergi. Karena kamu nggak mau ngerawat, kamu hanya mau enaknya saja sama dia, begitu sakit, udah sorry aku nggak mau ngerawat. Nah itu bahaya saudara. Ya, maka nggak heran, karena kamu tekadnya sudah busuk seperti itu, sudah tekadmu udah nggak benar, maka hidupmu kan dikuasai oleh hawa nafsu. Bagaimana kamu bisa mengampuni dengan milik hawa? Oh aku mengampuni Pak, sekalipun aku kumpul ke bohong kan. Bener Pak? Enggak saudara. Orang yang ingin memuaskan hawa nafsunya sendiri, maka akan ada nafsu-nafsu lain di belakangnya. Yang satu itu aja berbol. Itulah sebabnya orang yang hidup di dalam ketidakkudusan sulit untuk bisa menahan hawa nafsunya yang lain. Dendamnya dia, kemarahannya dia, kecemburuannya. Karena kan hawa nafsu membuat kecemburuan. Ya kan? Hawa nafsu itu membuat kamu cemburu, jealous, posesif. Kamu dengki, kamu sirik. Kamu takut. Satu hawa nafsu itu, celah itu membuat dosa-dosa yang lain. Membuka dosa-dosa yang lain. Ya. Nah, itu bahaya tuh. Satu dosa itu membuat dosa-dosa yang lain. Satu dosa membuka kenajisan yang lain. Maka dari itu, tadi walaupun kamu punya sedekah dan pengampunan, itu kan 99% masalah hidupmu selesai. Tapi begitu kamu tidak hidup di dalam kekudusan, misalnya kamu berzina, maka kamu akan membuka masalah yang lain. Jawabannya bukan pakai sedekah, pakai pengampunan. Endingnya tetap sedekah dengan pengampunan, tapi jawabannya ya kamu jatuh di mana, kamu minta ampun di situ, kamu bertobat di situ, kamu akan menuai buah yang kamu tabur, biji yang kamu tabur, biji dosa itu. Nah, dosa itu yang kamu tuai. Setelah kamu tuai, maka ya kamu akan hidup di dalam hajaran itu. Tetapi kalau kamu bertobat, kamu menuai bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, kalau kamu tidak bertobat, maka kamu akan menuainya bersama dengan iblis. Karena kamu nggak bertobat, dan kamu akan menuai, ya. Kalau penyakit itu ada bakteri yang pertama, ditimpa bakteri lain, juga jamur lain, ditimpa lagi, sehingga kamu penyakit asalnya udah nggak jelas. Banyak orang sudah kena satu problem yang besar, akar dari masalahnya itu dia sudah nggak tahu yang mana. Karena udah bertimpa-timpa, akhirnya sembuhkan ini masih ada ini, sembuhkan ini keluar itu, sembuhkan itu keluar sana. Banyak penyakit kan juga begitu kan, yang asal akarnya itu udah, bahkan kamu sudah mengampuni saja, tetap nggak sembuh. Karena sudah berlapis-lapis. Akarnya dari mana sudah nggak ngerti. Akarnya dari mana udah nggak ngerti, makanya kamu harus belajar. Kalau ada sesuatu jangan ditunda. Cepat diberesin, cepat bertobat. Jangan sampai menimbulkan dosa-dosa baru, kemarahan-kemarahan baru. Selesai di situ sudah selesai, enggak apa-apa, tapi kamu tenang hidupnya. Jangan kamu pikir, aku lolos sekarang. Kamu tidak tahu, saudara. Aku lolos sekarang, tapi kamu sedang menimbun masalah bencana di suatu hari. Ya. Ya. Jangan gara-gara satu masalah kecil, saudara ya. Cuman baut kendor,
Wah, itu bisa goyang semua tuh seluruh mesin. Sampai turun mesin kamu nanti. Gara-gara baut kendor satu. Iya kan? Sepele kan? Gara-gara baut kendor satu itu loh. Nah, kebetulan bautnya oli, saudara. Yang buat ketap oli. Kendor, rembes terus setengah jalan, tiba-tiba olinya habis. Sepele kan? Masalahnya kan? Masalahnya sepele. Tetapi tiba-tiba hancur semua. Nah, itu dosa itu seperti itu tuh. Kamu buka celah, habis semua. Seluruh urapan dalam hidupmu itu habis semua. Gara-gara satu dosa yang kamu sembunyikan. Urapan datang lagi ketika kamu hilang langsung. Urapan datang langsung hilang. Di dalam aniaya, di dalam pencobaan, kamu kelihatannya masih bisa mengampuni, kelihatannya padahal kamu baru berbuat berzina, kamu baru bohongin istrimu, suamimu, ya kan? Kelihatannya kamu baru marah yang tidak terkendali, tapi nggak apa-apa, kamu nggak peduli orang lain. Mungkin sakit hati sama kamu baru sakiti orang lain. Nggak apa-apa, setiap kali ada urapan datang bocor, tiba-tiba hidupmu kering. Kamu baru rakus, belanja, ya kan? Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup, selalu itu ceritanya ya. Selalu ceritanya keinginan mata, keinginan daging dan gangguan hidup, selalu ceritanya itu, ya kan? Terus kamu biarkan bocor semua urapan itu dalam hidupmu, bocor, hilang semua. Tanpa sadar kamu sudah kering, ya kaput, saudara, rusak, ya rusak hidupmu, karena hidupmu itu perlu minyak urapan yang meminyaki seluruh sendi-sendi kehidupanmu. Tiba-tiba kamu nggak bisa mengampuni, tiba-tiba kamu pelit, tiba-tiba kamu tidak ada lagi kasih, tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera, tidak ada kesabaran, tidak ada kelemah lembutan, tidak ada kemurahan hati. Tiba-tiba semua itu hilang darimu. Tiba-tiba kamu jadi setan, ya kan? Kalau kamu sudah tidak punya kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan, kesetiaan, kamu kan setan. Kenapa? Urapan itu hilang. Kamu tidak sadar itu sudah bocor, karena ada satu titiknya dari mana kamu sih, ya kan? Wah, didoain, ditengking-tengking, nggak mempan, percaya saya, nggak mempan, nggak mempan. Saya sudah ngelihat banyak tengking sama, setiap kali ada pendeta datang ditengking-tengking langsung manifestasi, tengking-tengking, nggak capek tak? Ya, percuma, saya bilang, apa yang mau ditengking? Nah, orang begitu datang, selalu saya kasih tahu nih loh, masalahnya di sini. Ngeyel langsung dia berantem sampai ya karep mul, saya mah terserah kamu. Terserah kamu, kan kamu yang mutusin, ya terserah kamu. Makanya orang kalau kumpul sama kita, saudara ya, lebih seneng kumpul sama pendeta-pendeta yang pokoknya sekali selamat tetap selamat. Yang penting haleluya, 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 masuk surga, saudara. Kamu kumpul sama sini, kamu ndak kerja Senin, saudara, pisui kamu ndak kerja. Ya kan, kamu ndak mau kerja, cuma mau terima sembako doang, tak pisui, saudara. Kalau sampai ketahuan, tak telepon sendiri, saudara. Tak pisui kamu. Ya kamu harus lemah lembut, nggak pakai lemah lembut, nggak bisa, nggak ada lemah lembut apa. Ya kan, kalau kamu hidupnya dalam ketidakkudusan, soneni, saudara. Kalau kamu sudah melayani Tuhan, sudah khotbah, terus hidup kamu tidak kudus, tak memarahi, kamu tidak urusan saya. Mau teman baik, mau apa, mau gua pikirin. Tidak urusan, mau kamu sering nyumbang saya, sering apa, tidak urusan, saudara. Kalau kamu hidup tidak kudusan, kamu sudah khotbah, kamu sudah ngajar hidup tidak kudus, tak marahi kamu, saudara. Mendingan kamu bilang tidak mau ngajar, nah apa-apa, saya sudah tahu. Saya tidak akan menghakimi. Tapi kalau kamu sudah mau ngajar, dan bahkan kamu sudah memimpin komunitas, ya hidup kamu tidak kudus, saksen ini tak marahi, takut, ini apa-apa, buat kebaikanmu. Barang siapa aku kasih, ketuku dan ku hajar. Siapa yang masih suka utang-utang, ya marahi, ya nganggur marahi, males tak marahi, ya gimana? Ya memang begitu, makanya pada nggak tahan ya, pada nggak tahan. Tapi kalau kamu tetap di sini, hidupmu akan sukses, akan berhasil.
Kalau kamu mau berubah, kamu sukses, tak jamin saudara, sukses kamu. Jadi kalau kamu maunya yang enak-enak saja, ya itulah sebabnya, makanya duit dari kantongmu pindah ke kantong pendeta, kamu sendiri makin lama makin edan, kayak pendetanya sama-sama edan. Tapi kalau kamu mau ditegur, dihajar, diperbaiki, dan kamu tetap di sini, suatu hari kamu akan sukses. Ya, Tuhan Yesus memberkati.